Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kita untuk hari ini adalah tekanan gas. Ya, bisa kalian lihat di sini ada gambar seseorang yang meniup balon. Berarti balon tersebut mengalami tekanan gas. Ya. Dari gas yang berasal dari mulut kita. Kemudian sifat tekanan adalah bisa kalian lihat di sini menekan ke segala arah. Nah, ini contohnya. Kemudian bisa dilihat di sini tekanan gas di ruang terbuka atau yang dinamakan atmosfer ya. Atau lapisan udara yang menyelimuti bumi itu dinamakan atmosfer. Ketinggian atmosfer adalah 1000 km. Atmosfer memberikan dorongan atau berat pada permukaan bumi dan benda-benda di sekitarnya. Oke, kemudian tekanan atmosfer adalah gaya yang dikerjakan oleh atmosfer per luas permukaan, nilainya yaitu 100.000 Pascal. Oke, ini gambarnya tidak bisa diperbesar. Kenapa? Oke, coba kita keluar. Oke, kalau ini bisa nggak diperbesar? Oh ya, bisa. Oke, kemudian fenomena tentang tekanan atmosfer. Ya, bisa kita lihat di sini. Oh, gambarnya kurang besar kalau seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Oke. Ya, fenomena tentang tekanan atmosfer. Nah, bisa lihat kalian tanda merah, bisa kalian lihat. Gaya yang dialami oleh tubuh kita itu adalah sebesar 20 ton. Jadi udara menekan tubuh sebesar 20 ton. Ya, 1 ton itu adalah 1000 kilo. Ya. Sedangkan ini 20 ton. Berarti berapa kilo tuh? Ya. 20 kilo aja cukup berat kita pada saat ngangkat beras. Nah, ini ada atmosfer menekan 20 ton. Tapi tubuh kita tidak merasakannya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal 20 ton itu cukup besar. Ya, karena darah kita berisi oksigen terlarut yang tekanannya itu mencapai 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, atau 2 kali 100.000 Pascal. Jadi cukup besar sehingga kita bisa mengimbangi tekanan 20 ton tersebut. Kemudian hidung kita bisa mimisan apabila tekanan di luar tubuh itu lebih rendah dari tekanan tubuh, dari tekanan darah. Ya. Itu bisa terjadi pada saat kita mendadak atmosfer di sekitar kita itu menurun. Itu bisa karena kita naik pesawat ataupun kita naik gunung. Ya, kalau tubuh kita tidak bisa beradaptasi, nah ini tekanan darahnya itu akan keluar, memecahkan pembuluh di hidung sehingga bisa terjadi mimisan. Kemudian B, pengukuran tekanan atmosfer. Alatnya dinamakan barometer yang dirancang oleh Evangelista Torricelli. Yang pertama adalah barometer sederhana. Gambarnya ada di sini.
Di sini ada tabung nih yang berwarna ungu. Kemudian tabung itu tingginya adalah panjangnya 100 cm. Tabung tersebut diisi air raksa murni ya, sehingga warnanya di sini digambarkan dengan warna ungu. Kemudian ditutup dengan ibu jari. Terus sediakan baskom ya, berisi raksa murni juga ya, terbuat dari bejana kaca atau baskom kaca. Nah, ini yang ditutup oleh jari, masukin ke dalam baskom tanpa dibuka jarinya. Kemudian udah masuk ke dalam nih, udah tercelup baru dibuka. Nah, pada saat dibuka ternyata ada air raksa yang tadinya penuh akan turun. Ya, akan turun. Ini akan membentuk ruang hampa. Dinamakan ruang hampa Torricelli. Kemudian ini sini ketinggian ya, ketinggian tabung itu akan tersisa 76 cm. Nah, ini apabila kita berada, si Torricelli ini pertama kali ngukur dia di pantai ya, di atas permukaan air laut. Makanya nilai 76 cm ini sampai sekarang menjadi patokan bahwa itu adalah tekanan ya, tekanan yang dimiliki oleh udara. Patokan nilai angka nolnya itu ada di pantai, di atas air laut ya, dinamakan tekanan Torricelli. Makanya kalau ketinggian tanah ya, gunung, permukaan tanah, daerah kita, daerah pegunungan itu biasanya tidak terlepas dari angka dari keterangan permukaan air laut, ketinggian dari permukaan air laut. Nah, ini asal muasalnya adalah pengukuran tekanan ini yang dilakukan oleh Torricelli. Jadi nilai nol itu ada di atas permukaan air laut. Kemudian jika angka yang ditunjukkan itu lebih besar dari 76 cm, maka dikatakan tekanannya naik. Tapi kalau di bawah lebih rendah dari 76 cm, maka dikatakan tekanannya turun. Ya, bisa kalian lihat gambar di sini ya, Torricelli ada yang dibuat tegak lurus, ada yang dibuat miring, ada yang dibuat lebih miring lagi. Itu garis atasnya sama ya, garis atasnya sama. Jadi walaupun nanti angka 76 cm nya itu berubah, tapi kalau kita ambil garis lurus itu garisnya sama. Tapi yang kita pakai itu yang tegak lurus yang seperti ini ya, yang nilainya pas. Kalau kita ukur pakai cm itu nilainya 76 cm. Oke, selanjutnya ini selanjutnya ya, oke, ini dia. Oke, bisa sekarang diperbesar, tadi mah nggak bisa. Oke, selanjutnya kita bahas kelemahan barometer sederhana. Pertama, alat terbuat dari kaca sehingga riskan pecah. Yang kedua, permukaan atas kolom raksa tidak selalu segaris dengan tanda nol. Jadi kadang melenceng sehingga skala permanen tidak bisa dibuat. Arti skala permanen artinya goresan angka pada tabung kacanya itu tidak bisa dibuat karena alasan yang nomor 2. Yang ketiga, tidak praktis untuk dibawa kemana-mana karena terbuat dari tabung kaca dan terdiri dari bejana yang cukup besar, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian
Barometer yang kedua adalah barometer aneroid. Ciri-cirinya mengandung kotak logam hampa udara yang bisa kembang kempis sesuai tekanan atmosfer. Ini gambarnya seperti kompas ya, cuman skalanya berbeda, bukan derajat ya, bukan utara selatan di sini, tapi nilai angka ukuran Pascal ya. Oke, ini dalemannya, daleman alat bisa kalian lihat ya. Sini ada jarum penunjuk yang bisa memutar ya, karena terhubung oleh rantai. Nah, rantai ini yang nanti menarik dan mengulur jarum sehingga bisa berputar. Kemudian rantai terhubung dengan batangan logam. Batangan logam ini berupa logam pegas ya. Kemudian ini dikatakan kotak logam padahal tidak berbentuk kotak, dan dalamnya itu adalah hampa udara atau tidak berisi udara. Kalau sekitarnya sini ada udara, kalau dalamnya itu hampa udara. Nah, inilah kotak yang bergelombang ini yang nanti bisa kembang kempis, yang sehingga kembang kempisnya ini mempengaruhi pergerakan logam yang menempel ini ya. Pegasnya juga di sini nanti terpengaruh sehingga ini akan bergerak dan mempengaruhi rantai ya, dibuat sedemikian sehingga nanti jarumnya akan memutar tergantung dari kembang kempis si ruang hampa udara ini yang diselimuti oleh logam. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Karena suasananya puasa, jadi biasanya cepat pusing, jadi materi pun tidak banyak-banyak ya, dicukupkan dulu sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.